Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita kembali lagi di dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Dia yang bertahta di atas puji-pujian kita. Haleluya. Mari kita sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami memuliakan Engkau. Bapak, tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Biar kiranya Engkau disenangkan atas apa yang kami bawa pada pagi hari ini. Bapak, biar setiap musik, setiap lirik, setiap apapun yang kami nyanyikan Tuhan berkenan di dalam hati-Mu. Dan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Muliakanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita bertepuk tangan. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapanlah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Sekali katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia. Sekali lagi katakan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau
Raja mulia. Sekali lagi katakan Raja mulia, Raja mulia. Amin. Raja mulia, Raja mulia Engkau Tuhan. Amin Tuhan, kami percaya Engkau Raja mulia Tuhan. Tapi kami juga bersyukur bahwa Allah yang mulia, Allah yang besar ini mau menyertai kami Tuhan. Di dalam setiap pergumulan hidup kami, di dalam setiap doa kami Engkau mendengar Tuhan. Oh Tuhan, Engkau bukan cuma Allah yang besar dan jauh di sana, tapi Engkau juga Allah yang dekat dengan kami. Kami hari ini menyanyikan Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Apapun yang kami lewati, Engkau ada dan Engkau mengerti. Thank you Jesus. Engkau ada bersamaku. Katakan di setiap musim, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan, teguhkan hatiku. Kau yang yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama katakan sekali lagi. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Di jiwaku dalam bersamamu, bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu semua perkenananmu yang
teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, yes Lord, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Oh, besar anugerahmu, besar setiamu. Kau Allah yang setia, pernah sedetik Kau meninggalkan kuatan tanganmu. Kau memelihara kami, Kau Allah yang memelihara, Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang besar. walaupun kami tak melihat Engkau, tapi kami percaya Kau ada bersama. Kau ada bersama kami, selalu berada menopang kami Tuhan. Oh, Shalom Jemaat Gereja Oikos Online. Apa kabarnya? Pasti antusias. Kembali bersama saya Leo Immanuel. Hari ini saya mau share firman Tuhan. Judulnya Mata Pelita Tubuh. Mata Pelita Tubuh. Mari kita buka Alkitab kita di Lukas pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36. Yang mengatakan, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingat masa kecil dulu. Zaman saya kecil dulu, saudara-saudara, itu ada namanya lampu tempel atau lampu petromax, saudara-saudara. Jadi biasanya rumah-rumah yang belum teraliri oleh listrik, oleh perusahaan listrik negara, biasanya mereka pakai petromax atau lampu tempel. Pedagang-pedagang jalanan memakai petromax, saudara-saudara. Sekarang tentunya sudah tidak ada ya, sudah jarang sekali pakai petromax ya. Saya nggak tahu kalau di daerah, tapi di Jakarta semua hampir pakai listrik untuk menerangi tempat mereka berdagang atau rumah mereka. Nah, kalau mereka punya lampu tempel atau petromax, tidak pernah taruh di kolong meja, selalu taruhnya di atas, ada gantungannya, saudara. Supaya kenapa? Supaya bisa menerangi seluruh rumah, supaya menerangi seluruh ruangan. Meskipun cuma satu petromaxnya atau lampu tempelnya, tetapi bisa menerangi semua rumah. Bapak Ibu, saudara sekalian, terang itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kegelapan yang paling gelap itu bisa dikalahkan oleh terang yang paling temaram atau terang yang paling redup.
Kalau Anda ada di satu ruangan yang gelap sekali, tidak bisa lihat bahkan tangan Anda, lalu di dekat Anda atau beberapa jauh dari Anda ada orang yang menyalakan korek api, lalu dia merokok, saudara-saudara, ya. Langsung terangnya hilang dan Anda bisa melihat dia. Bahkan ketika dia sedot rokoknya, maka bakaran dari abu itu, dari rokok itu bisa terlihat. Walaupun cuma terang yang paling sangat temaram sekali, Bapak Ibu. Itulah hebatnya terang. Nah, saya tidak menganjurkan Anda untuk merokok, ya. Itu cuma sekedar sebuah perumpamaan. Saudara-saudara sekalian, gunanya terang adalah supaya kita nggak nabrak-nabrak tentunya, saudara. Kalau Anda ya tinggal di satu rumah, lalu dari depan rumah Anda ditutup matanya, lalu Anda berjalan masuk ke dalam rumah Anda mencari kamar. Tentunya Anda dengan meraba-raba, Anda tahu di mana kamar Anda, di mana kamar mandi kah atau kamar Anda kah. Anda tahu meja itu posisi di mana, kursi di mana. Dengan meraba-raba Anda bisa sampai ke kamar karena layoutnya sudah hafal di dalam kepala Anda, dalam ingatan Anda, saudara-saudara. Tetapi lampu itu akan berguna kepada orang yang belum pernah ke rumah Anda. Ya, lampu dinyalakan supaya dia nggak nabrak kursi Anda, nanti nabrak tempat vas, memecahkan vas, merusakkan perabotan karena dia nabrak-nabrak, saudara-saudara. Nah, begitu dengan hidup. Kalau hidup kita dalam terang firman Allah, kita punya nilai-nilai yang kita pegang dan kita jalankan, maka orang, saudara-saudara, tidak akan mungkin juga mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu atau yang memang bertentangan dengan nilai-nilai kita. Saudara-saudara, dia nggak mungkin nggak akan ngajak Anda mabuk-mabukan atau pergi ke nightclub. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai Anda. Anda hidup di dalam terang, saudara-saudara. Atau juga ketika orang violate your value, orang melanggar nilai Anda. Anda tahu Anda sedang diajak untuk melanggar nilai-nilai Anda, nilai-nilai kebenaran firman, maka Anda punya satu alarm yang tiba-tiba gerang di hati. Ini nggak baik nih, ini nggak baik nih. Gitu, saudara-saudara. Itu kalau orang tinggal di dalam terang, seperti terang itu firman Tuhan, Anda punya nilai, maka ketika nilai itu dilanggar, Anda tahu dan orang pun kemungkinan segan untuk melanggar nilai tersebut. Nah, dikatakan gini, mata kita, ya kita kembali pada firman Tuhan, mata kita itu pelita tubuh, saudara-saudara. Ya, jadi begini. Menurut terjemahan King James Version, saya akan bacakan beberapa terjemahan. Terjemahan King James Version berkata gini, "The light of the body is the eye. Therefore, when thine eye is single, the whole body also full of light. But when thine eye is evil, thy body also is full of darkness." Dikatakan kalau thine eye is single. Kenapa dipakai kata single, saudara? Artinya gini, ketika pandangan matamu mengarah kepada satu, Anda tidak lirik kiri atau lirik kanan. Ketika Anda hanya berfokus kepada Tuhan saja, berfokus kepada firman saja, maka seluruh tubuh Anda terang, saudara-saudara. Ya, nah Amplified Bible berkata gini, "The eye is the lamp of your body." Ya, mata adalah cahaya daripada tubuh kamu. When your eye is clear, ketika mata Anda terang, ya, di dalam kurung dikatakan spiritually perceptive, ya, fokus on God, secara roh itu bisa menangkap, ya, Anda fokus kepada Tuhan, your whole body is also full of light. Seluruh tubuh kamu juga akan terang. Dalam kurung dikatakan benefiting from God's precepts. Itu adalah keuntungan ketika Anda fokus kepada Tuhan, ketika Anda memiliki cara pandangnya Tuhan. But when it is bad, ketika matanya jelek, jahat, spiritually blind, secara roh itu Anda buta, your body also is full of darkness, devoid of God's word. Jadi ketika Anda secara spiritual itu buta, ya saudara-saudara, maka seluruh tubuh Anda akan kegelapan. Karena seperti apa? Seperti menolak firman. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh menyangkali firman, karena firman adalah Kristus sendiri, Bapak Ibu. Jadi orang Kristen harus cinta firman, harus baca firman. Kalau Anda mengaku Kristen, bahkan orang Kristen, saudara-saudara, tapi Anda tidak suka baca Alkitab, maka sebenarnya Anda bukan Kristen. Atau Anda Kristen tapi Anda tidak suka dengan Tuhan sebetulnya. Ya, Anda tidak mengasihi Tuhan, karena orang yang mengasihi Tuhan pasti suka dengan firman-Nya, ya. Nah, The Passion Translation berkata gini, "The eyes of your spirit allow revelation light to enter into your being." Ya, mata roh Anda mengizinkan terang pewahyuan, the light, the revelation light, terang pewahyuan masuk ke dalam keberadaan Anda. When your heart is open, ketika mata Anda terbuka, the light floods in. Cahaya itu membanjiri masuk. But when your heart is hard and closed, tapi ketika hati Anda keras dan tertutup,
Cahaya, the light cannot penetrate and darkness take its place. Maka cahaya itu nggak bisa berpenetrasi masuk dan kegelapan akan menguasai, kegelapan akan mengambil tempatnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi cara pandang kita akan mempengaruhi cara kita hidup, akan mempengaruhi arah kita hidup saudara-saudara, arah hidup kita. Pikiran kita mesti diarahkan, difokuskan hanya kepada Tuhan saja. Yang tadi terjemahan KJV berkata, the eye is single, hanya kepada Tuhan saja. Jangan terpecah, supaya pewahyuan Tuhan dapat menerangi dan memandu kita. Saudara-saudara, kita ada di masa-masa yang gelap, masa-masa yang menakutkan, masa-masa yang mengerikan, dengan ya kabar-kabar mengerikan yang bukan cuma sekedar kabar, tapi kita lihat dengan mata kepala kita sendiri betapa mengerikannya hari-hari di mana kita hidup ini. Saudara, kita mungkin sedang memasuki satu kurva yang sedang turun, kurva COVID yang sedang turun, saudara-saudara. Tapi waktu dia sedang tinggi-tingginya beberapa bulan yang lalu, kita mendengar kabar hampir setiap hari ada kerabat kita yang meninggal. Anda sadar nggak? Ada mungkin teman atau saudara atau family yang sudah lama tidak Anda kontak. Pernah nggak Anda kontak mereka? Pertanyaannya gini, masih hidup nggak dia? Karena beberapa waktu lalu saya pernah kontak satu orang, teman, kenalan. Kami biasa urus surat-surat perpanjang SIM, STNK sama beliau. Saya WA, saya mau perpanjang SIM mobil, saya WA tapi nggak direspon. Sampai 2 hari nggak direspon. Saya telepon nggak diangkat. Saya bilang sama istri saya, kok begitu ya dia ya gitu saudara-saudara, kok begitu dia ya, ada apa ya gitu. Lalu istri saya WA dan nggak lama telepon istri saya bunyi saudara-saudara. Lalu diangkat, ya dia sebut namanya. Oh maaf Bu, saya bukan si itu gitu. Langsung istri saya lemas saudara-saudara berkata gitu. Lalu di suara di ujung telepon berkata, beliau baru saja meninggal. Kemarin baru dikuburkan. Jadi waktu saya WA itu beliau sedang dioperasi dan kemudian meninggal dunia saudara-saudara. Kita tinggal di masa-masa yang mengerikan. Hampir setiap hari selama hampir 2 tahun ini saya mendengar orang meninggal dunia. Bukan orang jauh saudara-saudara, tapi orang-orang dekat. Kalau kita tidak fokus kepada firman Tuhan, kita tidak fokus kepada Tuhan saudara-saudara, kita bisa hilang di telan zaman Bapak Ibu. Bisa hilang di telan zaman. Makanya kalau pandangan mata kita penuh dengan ketakutan, seluruh tubuh kita akan takut. Isi jeroan hati kita akan takut. Roh kita akan takut. Kalau kita penuh dengan kecemasan, kita lihat kecemasan, akan takut. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, ada damai sejahtera, saudara-saudara. Kita akan berpikir dengan tenang, hidup dengan tenang, menjalani hidup dengan penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena pandangan mata kita hanya fokus kepada Tuhan yang lebih dahsyat daripada segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mata di sini bahasa Yunaninya optalmus, saudara-saudara. Optalmus ini memang bicara tentang organ mata, tapi di ayat ini dia bukan bicara organ mata. Ya, dari kata optalmus kita mendapatkan kata optik, ya, optician atau optik, toko buat kacamata. Tetapi secara metafora, optalmus adalah mata pikiran atau kemampuan untuk mengetahui, saudara-saudara. Nah, makanya pikiran kita diarahkan, difokuskan hanya kepada Tuhan. Jangan terpecah, supaya pewahyuan Tuhan dapat menerangi dan memandu kita. Bagaimana pandangan kita terpecah? Ketika ketakutan dan kecemasan menyerang kita. Ketakutan dan kecemasan menyerang kita sehingga kita mulai cari sumber yang lain. Ketika kita cari sumber yang lain, kita nggak fokus sama Tuhan. Bapak Ibu percayalah, di tengah badai, carilah Tuhan. Ya, carilah Tuhan, jangan cari yang lain, saudara-saudara. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ayat 35 tadi dikatakan perhatikanlah. Ada satu kata perhatikanlah di ayat 35 tadi Bapak Ibu ya. Di ayat 35 tadi karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Terang yang ada padamu jangan jadi kegelapan. Kata perhatikanlah itu KJV menerjemahkannya, King James versi menerjemahkan dengan kata take heed. Take heed itu menurut Webster ya dikatakan to pay attention. Ya, atau to give consideration or attention to mind. Ya, saudara-saudara. Jadi perhatikanlah. Berhati-hatilah cara kita berpikir, Bapak Ibu. Cara kita berpikir, cara kita berpendapat, ya kan? Dan take heed, Webster itu to pay attention, consideration or attention to mind. Kita benar-benar harus melindungi pikiran kita dan hati kita, saudara-saudara, ya. Nah, EMP menerjemahkannya, Amplified Bible menerjemahkan kata be careful. Sementara The Passion Translation menerjemahkannya open your heart and consider my word. Buka hati kamu dan pertimbangkanlah firmanku.
Watch out that you do not mistake your opinions for revelation light. Dikatakan buka hatimu dan pertimbangkanlah firmanku. Perhatikanlah firmanku. Hati-hatilah supaya kamu nggak salah berpikir bahwa berpikir bahwa pendapatmu itu sebagai pewahyuan. Jadi di sini kita harus punya satu namanya roh karunia membedakan roh. Maksudnya gini, kadang-kadang kita punya pikiran, kita pikir itu benar, tapi sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Dari mana kita tahu? Orang yang membaca firman, dia akan tahu mana pikiran yang mana firman Tuhan. Saudara-saudara, perhatikanlah katanya. Ya kan, consider my words, kata Tuhan. Saudara-saudara, yuk kita baca firman, kita renungkan firman, supaya kita bisa membedakan manakah suara dunia, manakah pendapat manusia, dengan manakah yang pewahyuan Tuhan. Saudara, kadang-kadang pewahyuan Tuhan berbeda dengan pewahyuan dunia. Dunia berkata lari, dan secara akal sehat harusnya lari. Tapi waktu Tuhan berkata diam, kita harus diam. Meskipun kita ada di kapal tenggelam, tapi waktu kita diam, ada keselamatan daripada Tuhan. Ya saudara-saudara ya. Jadi perhatikan ayat 35. Nah, kita harus jaga hati kita. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata gini. Amsal 4 ayat 23 dia berkata gini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jagalah hatimu, saudara-saudara. Terjemahan daripada terjemahan lama berkata gini, peliharakanlah hatimu terlebih dahulu, terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Itu terjemahan lama, ya. Terjemahan baru berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Sementara terjemahan lama berkata peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Amplified Bible menerjemahkan kata ayat ini dikatakan keep and guard your heart with all vigilance, and above all that you guard, for out it flow the springs of life. New Living Translation menerjemahkannya, above all else, guard your heart, for it affects everything you do. Jaga dan kewaspadaan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, saudara-saudara. Itu dalam bahasa aslinya berkata gini, berarti gini, berjaga-jaga dengan ekstra hati-hati. Bahkan dikatakan seperti penjarakan hatimu dengan penjagaan militer, saudara-saudara, ya, penjagaan militer. Karena jaga, saudara-saudara ya. Karena bisa juga dikatakan itu adalah border, saudara. Kata-kata borders ya, itu batas kehidupan. Jadi begini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga seolah-olah dengan seperti penjarakan hatimu. Kalau penjara kan orang nggak bisa kemana-mana, Bapak Ibu ya. Apalagi dengan penjagaan militer. Di sini menggambarkan kata jaga dan waspada itu, Bapak Ibu, dengan satu nuansa, bahwa kita harus sangat hati-hati menjaga hati kita. Nggak sembarangan. Kenapa harus jaga? Karena dari situlah akan terpancar kehidupan, Bapak Ibu. Kata kehidupan, dari sana akan terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga hati dengan sungguh-sungguh, maka terpancar kematian. Malah dikatakan juga sumber, saudara-saudara. Katakan sumber, dari sanalah sumber kehidupan. Atau borders of life. Ternyata gini, hati hidup kita itu sangat dibatasi oleh hati kita, saudara-saudara. Kalau hati kita kecil, hidup kita akan kecil. Kalau hati kita besar, maka hidup kita akan menjadi besar. Kita sudah melihat, atau saya juga melihat, banyak orang yang hidupnya terbatas karena punya hati, karakter yang akhirnya membatasi dia, yang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Betapa pentingnya kita punya hati yang luas, Bapak Ibu ya. Terpancar kehidupan. Kata kehidupan itu bahasa Ibraninya chai, ya, tulisannya kai, saudara-saudara, kai. Kai itu artinya hidup atau kehidupan. Tapi bisa juga berarti dia aliran, air yang segar. Air yang segar. Jadi kalau hati kita jaga sesuai dengan firman Tuhan, cara pandang Alkitab, saudara-saudara, maka roh kita akan segar, hati kita akan segar. Kemudian kata kai juga bermakna kehidupan aktif manusia. Dia juga bisa diartikan membangkitkan atau menghijaukan, springtime. Saudara-saudara, sebelum spring itu ada masa fall, ada winter dan fall. Sebelum winter tuh fall tuh gugur. Semuanya berguguran dan mati. Di winter itu bisa disebut kematian, saudara-saudara. Ya, binatang pun jarang keluar, mereka hibernasi ya, saudara-saudara ya. Pohon-pohonan kering, nggak ada daun. Lalu kemudian spring, tiba-tiba
kehidupan baru muncul. Daun-daunan mulai hijau, rumput-rumput mulai tumbuh lagi, bunga-bunga mulai bermekaran. Autumn, saudara-saudara, atau springtime. Ya, mulai memasuki masa panas, musim panas, tapi menghijau kembali. Nah, kata kai di situ juga springtime, di mana tiba-tiba semua bermekaran kembali, saudara-saudara. Atau bisa juga kerabat keluarga, ya, atau masyarakat. Ternyata kai juga bermakna kerabat atau keluarga. Kalau kita nggak jaga hati, yang keluar tuh kematian. Akibatnya apa, saudara-saudara? Hubungan jadi rusak, keluarga berantem. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak bisa jaga mulut. Gara-gara kita nggak bisa menjaga karakter kita dengan baik di tengah-tengah keluarga, saudara-saudara. Ya kan? Di tengah-tengah keluarga. Tapi juga kata ke itu bermakna menarik, saudara-saudara. Kata ke juga bermakna rezeki atau pemeliharaan. Ternyata rezeki kita sangat bergantung kepada hati kita. Betapa kita harus jaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Nggak heran Tuhan Yesus mewanti-wanti saudara-saudara kita. Di Markus pasal 7, 21-23. Markus 7, ayat 21-23. Ini ayat terakhir, setelah ini saya selesai. Dikatakan gini. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Anda tahu kenapa kita jaga hati? Tuhan Yesus berkata, sekali lagi dengar ini. Sebab dari dalam, dari mana? Dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Itu muncul dari mana? Dari hati manusia. Makanya di Amsal dikatakan jaga hati. Itulah kenapa Tuhan juga berkata, mata itu pelita tubuh. Cara kita berpikir, cara kita memandang hidup itu bicara hati sebetulnya. Keberadaan manusia itu hatinya. Hati di sini bukan liver, saudara-saudara, tapi pusat kehidupan manusia. Kalau hatinya jahat, hidupnya juga jahat. Jadi yuk kita jaga hati kita. Gimana caranya? Penuhi hati kita dengan firman-Nya, bukan dengan drakor, saudara-saudara. Saya tidak menentang drakor, saya juga tidak menentang sinetron. Kita penuhi hati kita dengan firman. Amin, Bapak Ibu. Penuhi hati kita dengan firman, penuhi hati kita dengan damai sejahtera, dengan hadirat Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Biar apa yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dalam hatimu terpancar kehidupan. Salam antusias dari saya, Leo Immanuel. Tuhan memberkati. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Hanya Kaulah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kau sumber kemenanganku,